Borobudur. Kemudian Borobudur itu mengacu pada warisan budaya dan spiritualitas Candi Borobudur, menawarkan koneksi dengan pengalaman wisata religi dan keindahan alam yang memukau. Kemudian yang terakhir itu retreat, tempat untuk menarik diri dari rutinitas sehari-hari, menawarkan relaksasi, refleksi, dan kesejahteraan holistik. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis lingkungan. Deskripsi lokasi. Orientasi bangunan menghadap timur dengan kondisi set terpilih berada di ruas jalan nasional penghubung Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani, sehingga lokasi set yang dipilih ramai dilalui oleh banyak orang. Kondisi existing set berupa rerumputan liar dan vegetasi. Dengan detail lokasi berada di Jalan Ahmad Yani, Sambung Kidul, Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan kode pos 56195. Dengan luas lahan 10.000 meter persegi, luas bangunan 5.457,333 meter persegi dengan KDP 55%. Untuk batas tapak, di bagian utara adalah Jalan Manggis, bagian timur Jalan Nasional, bagian selatan Gang Randusari, dan bagian barat adalah lahan kosong. Untuk view dari dalam tapak, di bagian utara ada Yon Armet 3, bagian timur ada BPJS Ketenagakerjaan Magelang, bagian barat ada Sungai Progo, dan bagian selatan ada Emergency Room Profesor Dr. Swerojo Mental Institute Magelang. Baik, selanjutnya analisis maaf, audionya error. Selanjutnya analisis iklim. Di sini Kota Magelang mempunyai iklim hutan hujan tropis dengan temperatur hangat hingga panas, lembab dan basah tanpa musim yang jelas, meskipun bulan-bulan tertentu mungkin lebih basah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Next. Selanjutnya untuk analisis sunset di sini berdasarkan dari gambar di atas, Kota Magelang memiliki waktu siang dan malam yang sama lamanya. Dan warna merah pada gambar di atas menunjukkan bahwa hampir sepanjang tahun Kota Magelang mendapatkan sinar matahari yang dinilai merugikan, dan pada akhir tahun umumnya berawan dengan matahari pasif yang ditunjukkan dengan warna biru. Sehingga bangunan Hotel Lotus Borobudur Retreat ini dapat didesain dengan model bangunan yang memperhatikan hal ini. Selanjutnya ada analisis cuaca dan analisis musim. Di sini berdasarkan pada gambar di atas pada 21 Desember hingga 20 Maret terjadi musim hujan dengan intensitas yang sangat sering disertai dengan angin. Kemudian pada 21 Maret hingga 20 Juni masih masuk dalam musim hujan namun dengan intensitas yang mulai menurun dan biasanya berangin. Pada tanggal 21 Juni hingga 20 September, musim hujan mulai berkurang dengan intensitas yang sangat rendah. Kemudian pada 21 September hingga 20 Desember, intensitas hujan kembali tinggi dan berangin. Baik, kemudian masuk ke master budget. Next. Jadi untuk yang pertama untuk budget lantai bangunan yaitu lantai 1 sampai 10 totalnya 102,5 miliar. Kemudian untuk total budget pengadaan tanah 20,7 miliar. Kemudian biaya proyek fisiknya totalnya 376.500 juta. Next. Kemudian untuk biaya tetap totalnya yaitu 8,8 miliar. Kemudian pendapat bersihnya totalnya yaitu
sekitar 10,8 miliar. Next. Kemudian untuk pendapatan sewa office jumlahnya per tahun yaitu 1,4 miliar. Kemudian untuk hotel jumlah per tahunnya 16,200 miliar. Kemudian fasilitas pendukungnya total pendapatannya adalah 19,7 miliar. Next. Kemudian biaya konstruksi fungsi office area office totalnya 7,2 miliar. Untuk pengelola totalnya 268 juta. Ruang servis 462 juta. Biaya perangkat bangunan yaitu sekitar 1,6 miliar. Biaya jasa operasional sekitar 8,4 miliar. Kemudian biaya konstruksi basement sekitar 3,7 miliar. Utilitas totalnya 12,8 miliar. Kemudian total biaya bangunan hotel dan rental office keseluruhannya 110 miliar. Kemudian untuk konstruksi fungsi hotel dan pendukungnya total sekitar 11 miliar. Kemudian untuk pengelola sekitar 241 juta. Kemudian pelayanan sekitar 451 juta. Kemudian fasilitas pendukungnya sekitar 5,5 miliar. Kemudian area servisnya sekitar 20 miliar. Next. Kemudian yang terakhir pengadaan tanah totalnya sekitar 37 miliar. Kemudian untuk biaya proyek fisik totalnya sekitar 534 juta. Oke, saatnya kita akan membahas tentang desain planning. Next. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang denah lantai 1. Di sini kami tidak menggunakan basement karena untuk memudahkan konstruksinya nanti. Di sini di denah lantai 1 itu hanya ada untuk di bagian depan itu ada mobil yang terparkir, itu adalah tempat showroom. Juga di belakangnya sudah tersedia WC dan ruang lobi yang kecil. Jadi di lantai 1 ini lebih ke lahan parkir, kemudian untuk gudang-gudang penyimpanan. Di situ juga ada loading deck untuk storage hotel, dan juga ada laundry, ada kamar mandi juga untuk WC umum, dan juga disertai lift barang. Next. Kemudian masuk ke lantai 2. Di sini lantai 2-nya lebih berisi, maaf ini tampilan trace-nya belum kami hilangkan. Di lantai 2 ini di bagian depan itu adalah posisi untuk kita untuk bisa bersantai, bisa ruang lobi utama yang besar. Di belakangnya itu ada ruang restoran. Di situ bisa untuk makan dari semua maaf untuk fasilitas yang ada di hotel. Kemudian di bagian luar itu ada fasilitas kolam renang. Dan juga di bagian lobby area itu bisa untuk tempat resepsionis dan juga penerimaan tamu. Next. Nah, kemudian di lantai 3, di sini kita sudah masuk di ruang untuk kamar hotel. Di sini, tapi di bagian di lantai 3, kami juga menyediakan outdoor. Ini tepat di atap di lantai 2 tadi. Di sini outdoor itu bisa untuk ruang untuk makan, untuk bersantai. Kemudian di lantai 3 ini terdapat 13 kamar standar. Di sini ada yang single bed dan twin bed. Yang single bed ada di sebelah bawah ini dan double bednya ada di sebelah atas. Next. Nah, di sini bentuk-bentuk kamarnya masih sama sampai lantai ke-7. Sampai lantai 7. Next, Mbak. Jadi fasilitasnya sudah ada kamar mandi dalam dan juga komplit. Dan di sini juga ada 2 tangga darurat untuk mencegah
jika ada emergensi yang terjadi. Next. Dan yang terakhir ada di lantai 8. Nah, di lantai 8 ini terdapat kamar suite, yaitu kamar yang ada pantrinya. Di sini kami beberapa ada ruangan untuk pantry hotelnya, jadi kami memberikan ruangan yang lebih luas lagi. Next. Dan yang terakhir itu ada bagian rooftop. Di sini juga kami memasang beberapa panel dan toren air beserta fungsi-fungsi MEP yang ada di dalam gedung hotel. Next. Oke, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina, monggo. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada diagram dan desain konseptual, di mana dalam konteks arsitektur postmodern menurut Robert Venturi dalam perancangan ini, objek hotel mengimplementasikan konsep accommodating, yaitu proses mengakomodasi karakter dan jenis arsitektur objek rancangan Hotel Bintang 4 di Magelang berdasarkan latar belakang dari sosial budaya yang berkembang pada lokasi objek, kemudian bersama dengan pendekatan persepsi arsitektural ke dalam satu pola, tatanan, aturan yang akan diolah dan dimodifikasi lewat cara ketidakkonsistenan secara keseluruhan sampai akan menghasilkan sebuah objek yang tematik. Nah, dalam desain atau konsep Hotel Lotus Borobudur Retreat ini ada 3 dasar atau konsep yang kami lihat dan kami terapkan, yaitu berdasarkan dari segi visualnya ada 20%, kemudian dari fungsionalnya ada 60%, dan dari segi strukturalnya 20%. Next. Nah, untuk konsep fungsionalnya sendiri, di sini ada pemanfaatan dari karakteristik lokasi, yang dimana lokasi berada di berdekatan dengan pegunungan, kemudian ada dari sirkulasi ruang luarnya, kemudian ruang dalam yang akan saling berinteraksi dan dapat ditanggapi oleh pengguna hotel resort dan juga pola penggunaan ruangnya. Untuk dari segi konsep visualnya, ini dilihat bahwa bentuk bangunan ini mengangkat ciri khas dari wujud rumah Minahasa atau penggunaan material inovatif yang akan berperan sebagai elemen-elemen baru yang dapat memberikan informasi karakteristik resort lingkungan Kota Magelang. Kemudian dilihat dari juga segi potensi pegunungan alam yang dihadirkan dalam tatanan tapak objek rancangan. Ada juga berdasarkan batasan-batasan fungsi ruang dalam hotel resort yang dapat berinteraksi dan pengguna wadah dari hotel resort. Untuk dari konsep strukturalnya sendiri, di sini berdasarkan organisasi penataan ruang beserta fungsi yang dapat memudahkan aksesibilitas. Baik, langsung saya lanjutkan. Dari konsep tadi, yang pertama itu konsep fungsional di bagian penjelasan ruangan luar. Jadi dalam lokasi site atau tapak ini, kami memaksimalkan lokasi tersebut dengan di depannya itu yang dilambangkan oleh simbol warna biru, yaitu akses terhadap objek berada pada jalur jalan penghubung antar kota. Artinya lokasi hotel ini dapat diakses dengan secara lebih efektif lagi oleh penggunanya. Kemudian peletakan masa rancangan dengan memanfaatkan orientasi view existing tapak yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada view Sungai Progo, Armet, BPJS, dan RSU. Kemudian di bagian luar hotel tersebut, kami merencanakan tanaman-tanaman atau vegetasi, di mana vegetasi tersebut yang dapat berfungsi sebagai tanaman peneduh, tanaman penyerap polusi udara, dan tanaman peredam kebisingan. Oke, dilanjut. Nah, kemudian dalam site tersebut, kami juga merencanakan bagaimana manusia dan kendaraan berinteraksi atau yang disebut juga sebagai sirkulasi manusia dan kendaraan. Kita lihat
bahwa yang berwarna biru adalah simbol panah warna biru adalah arah jalur kendaraan masuk dan jalur parkiran. Yang warna hijau adalah jalur keluar dan jalur keluar dari parkiran. Sedangkan yang simbol panah berwarna merah adalah jalur lalu lintas. Begitu di samping ini adalah view dari simbol yang dilewati oleh simbol panah tersebut. Baik, lanjut. Lanjut, masih di konsep fungsional. Berikut adalah penggunaan ruang dalam, yaitu pembagian ruangan atau zoning. Ruangan kami bagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada di lantai 1, yaitu zona publik, yang dapat dilihat yaitu seperti showroom, kemudian ada kafe dan parkiran. Di lantai 2 adalah zona semi privat, di mana di lantai 2 tersebut juga terdapat bar, kolam renang, juga ada kamar hotel. Di zona lantai 3 adalah zona privat, di mana lantai 3 tersebut kebanyakan diisi oleh kamar hotel atau kamar pribadi. Lanjut. Baik, masih dalam pengenalan ruang dalam, yaitu pembagian ruangan atau sirkulasi manusia dalam ruangan. Kami membagi 3 konsep, yaitu konsep horizontal, di mana memiliki pintu dan koridor yang memadai untuk terpenuhinya fungsi bangunan. Kemudian jumlah, ukuran, dan jenis pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan besaran ukuran, fungsi ruang, dan jumlah penggunaan ruang. Kemudian ada konsep vertikal, di mana sirkulasi vertikal pada sebuah bangunan diperlukan apabila bangunan tersebut memiliki lebih dari 1 lantai. Sirkulasi vertikal ini digunakan untuk menghubungkan antar lantai ruangan. Selanjutnya adalah sirkulasi linear, di mana sirkulasi linear adalah jalur sirkulasi dalam bangunan. Nantinya akan menerapkan sirkulasi yang polanya berbentuk linear. Selain tidak membingungkan, sistem sirkulasi ini juga lebih memudahkan aksesibilitas dan proses evakuasi bila terjadi bencana seperti kebakaran. Kemudian jalur sirkulasi nantinya akan dibagi menjadi 2. Yang tadi jalur vertikal, kemudian ada bentuk horizontalnya untuk menghubungkan ruang dalam 1 lantai dengan menggunakan pola linear. Contohnya seperti tangga yang digunakan dalam hotel bertingkat ini, juga ada lift. Baik, cukup. Lalu berikutnya mengenai konsep struktural, susunan ruang dan hubungan struktur pada bangunan dibentuk dengan mempertahankan hierarki tata ruang hotel modern dengan pola sirkulasi yang mempermudah aksesibilitas. Rangka kaku bereaksi terhadap beban lateral, terutama melalui lentur balok dan kolom. Perilaku demikian berakibat ayunan atau rift lateral yang besar pada bangunan dengan ketinggian tertentu. Untuk struktural di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada kolom. Kolom di sini berfungsi untuk pemikul dan penerus beban aksial, lateral, dan momen. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom ini tuh seperti kerangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan
beban lain seperti beban hidup, manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin, kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Lalu yang berikutnya yaitu plat lantai atau pemikul beban lateral. Plat lantai itu merupakan elemen struktural dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk Kak, ini sepertinya Mio bergala sinyal. Mio, apakah bisa sinyalnya balik? Oke, sepertinya Mio lagi keluar bentar. Ini saya jelasin sedikit saja. Saya lanjutin. Ini di bagian atap itu ada roof garden di sini atau taman di atap. Ini fungsinya agar tanaman di atas atau tempat yang di atas itu menjaga agar suhu ruangannya tetap terjaga. Temuan taman atap biasanya terdiri dari membran tahan air, jadi tidak akan bocor ke kamar suite tadi. Dan juga ada drainase lapisan, kemudian ada lapisan tebal tanah yang biasanya 12 inci atau lebih. Next. Nah, di sini juga ada utilitas instalasi air bersih yang terjadi. Air bersih pada perencanaan ini berasal dari PDAM setempat dan juga ada sumur galian untuk membantu pasokan air bila ada yang kurang. Kemudian sistem penyaluran pembangunan, sistem ini fit dengan pasokan air tampung di reservoir di bagian bawah. Jadi di bagian lantai 1 itu kami menyediakan reservoir untuk menyumbang kebutuhan air bila dibutuhkan. Kemudian kombinasi dari sumber-sumber air ini diharapkan bisa menjaga kontinuitas pasokan air bersih dari segala musim yang dijelaskan bahwa tadi kan sinar matahari juga lebih banyak dan yang terjadi di Magelang itu masih terjaga dengan baik. Next. Oke, yang terakhir itu instalasi air kotor. Di sini juga perencanaan limbah cair itu berjalan pada sistem yang optimal dan harus ekonomis dalam pengoperasiannya. Target utamanya itu menurunkan zat pencemaran organik ke lingkungan sehingga tetap memenuhi standar baku mutu air limbah. Kemudian zona instalasi pengolahan limbah ini direncanakan terpisah dari jarak ruang fungsional yang lain agar tidak terjadi rembesan atau kontaminasi zat yang bahaya. Kemudian sistem pembuangan black water ini dilakukan dengan mengalirkan limbah padatnya ke septic tank terlebih dahulu, ke pipa sumur, sehingga nanti kalau sistem sudah penuh, nanti kami akan melakukan sistem maintenance lagi. Kemudian sebelum air kotoran tersebut dialirkan ke sungai, terlebih dahulu diolah dulu dalam sistem sewage treatment plant atau STP sehingga tidak membahayakan lingkungan. Kotoran air yang di sini kami bedakan yaitu kotoran cair, padat, dan juga air hujan. Next. Oke, di sini juga ada konsep visual di mana di sini bagian kami menyediakan set plan, kemudian kami merencanakan strukturnya yang sebelah gambar kanan atas kami rencanakan dulu strukturnya, kemudian kami lakukan penutupan atau partisi dan furnituring, kemudian akan menghasilkan gambar sebelah kanan bawah. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Puji, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai set plan dari lokasi Hotel Lotus Borobudur Retreat. Orientasi bangunan tersebut yaitu menghadap arah timur dengan kondisi site
terpilih berada di ruas Jalan Nasional Penghubung Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, sehingga lokasi wisata yang terpilih cukup ramai dan banyak orang. Kondisi existing sekitar berupa rumputan liar dan vegetasi. Lokasinya yaitu berada di Jalan Ahmad Yani, Sambung Kidul, Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di kode pos 56195, dengan luas lahan 10.000 meter persegi, dengan luas bangunannya 5.457,335 meter persegi, dengan KDP 55%. Next. Berikut tampilan potongan dari Hotel Lotus Borobudur Retreat. Berikut ditampilkan potongan memanjang dari hotel tersebut. Next. Berikut tampilan dari potongan melintangnya. Next. Berikut sama potongan melintang juga dari arah depan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada potongan memanjang dari tampak sebelah kanan. Oke, terima kasih. Masuk di bagian perspektif eksterior, dari sisi depan terdapat showroom dan pintu masuk, kemudian di samping kirinya masuk untuk lewat lobby, dan untuk bagian kanan ada masuk untuk parkir, dan di atasnya terdapat kolam berenang, dan untuk sisi kiri terdapat ruangan outdoor. Next. Ini untuk perspektif eksterior untuk kolam renang, ada untuk tempat bersantai untuk para pengunjung. Next. Kemudian ruang outdoor untuk para pengunjung untuk makan, untuk bersantai. Next. Baik, setelah tadi dipaparkan tentang perspektif eksterior, kita masuk ke dalam perspektif interior. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam perspektif interior kamar tidur. Di sini kami mengusung konsep dominan warna putih, dan untuk pencahayaan seperti pada gambar. Next. Masih sama seperti pada konsep yang tadi, kami menggunakan dominan warna putih di perspektif interior toilet, dan pencahayaan seperti pada gambar. Next. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam perspektif interior restoran dengan pencahayaan seperti pada gambar yang cukup. Untuk warna kami menggunakan dominan warna putih. Next. Untuk yang terakhir kita masuk ke dalam perspektif interior area parkir mobil dengan pencahayaan yang cukup. Selanjutnya ada tampak depan. Pada tampak depan hotel kami ini terdapat fasad yang menggunakan bahan ACP, dan untuk jendelanya, jendela kaca kami menggunakan kaca setebal 12 mm, yang dimana sudah terbilang sangat cukup untuk penggunaannya. Next. Dan ini untuk tampak samping. Pada jendela kami melapisi dengan kaca film agar ruangan di dalamnya tidak terasa begitu panas. Next. Begitu juga tampak samping, sama seperti sebelumnya.
Next. Dan ini untuk tampak belakang yang terlihat ada ruang outdoor. Next. Dan ini adalah visualisasinya, hasil 3D dengan menggunakan D5 render. Next. Berikut animasi dari renderan yang telah dibuat. Yang pertama ada parkiran, lalu masuk ke showroom, ini ruangan showroom. Kemudian menuju lobi utama. Yang di mana terdapat ruang bersantai, ada meja biliar dan piano. Ini memang nggak ada suaranya ya? Harusnya ada, Kak. Boleh di share screen-nya diulang, sound-nya dihidupkan? Di stop share dulu, Aisyah. Stop share dulu. Di stop share dulu, terus di share screen ada pilihan presentation coba. Boleh diulang dari awal biar bagus. Ruang bersantai, meja permainan biliar, dan piano. Kita menuju kolam renang yang dimana ada dua. Yang satu untuk orang dewasa, yang satu anak-anak. Satu menuju kedalaman yang berbeda. Dalam restoran. Dan merupakan kamar tamu yang dimana ada dua tiket dan adalah ruang bergerak. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari presentasi yang kami bisa presentasikan hari ini. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Terima kasih untuk presentasinya. Mungkin ada sebenarnya ada banyak sih pertanyaan yang mau saya tanyakan, cuma kayaknya maksimal satu aja ya ini kayaknya. Mungkin yang mau saya
Mas Urum ditanyakan aja karena ini simulasi untuk teman-teman nanti sidang. Ini kita Oh kayak ya, simulasi. Nah, dua pertanyaan juga nggak apa-apa. Ya. ya. Mungkin yang kurang dalam penjelasannya ini ada dua dua untuk garis besarnya itu ada eh, belum terlalu menjelaskan bagaimana dampak atau bagaimana pembangunan hotel ini berpengaruh terhadap lingkungannya. Karena dari tadi kayaknya di presentasinya tuh masih banyak kan menjelaskan tentang desain atau visual dari hotelnya aja ya. Masih belum terlalu menjelaskan tentang dampak lingkungannya seperti apa, terus dampak terhadap warga di sekitarnya seperti apa. Karena ini kan kalian membangunnya di lahannya yang cukup luas, lahan hijau, terus dia dekat sungai. Nah, itu mungkin kalau menurut kalian tuh sudah ada nggak penjelasannya tentang gimana dampak pembangunan hotel ini terhadap lingkungan di sekitar itu, terus terhadap warga di sekitar, apa yang membuat mungkin lebih gampangnya yang menguntungkan warga di sekitar dengan pembangunan hotel ini. Ya, izin masuk ya, Pak. Mohon maaf bila tadi ada kekurangan di bagian dampak yang ke lingkungan. Di sini kan posisi kami masih membangun gedung hotel ini. Aslinya diharapkan masyarakat itu kan di dekat kawasan wisata. Nah, di situ diharapkan bahwa hotel tersebut itu tidak hanya meningkatkan apa ya, daya tarik yang untuk menginap di bagian hotel tersebut, tapi juga menjadi suatu apa ya, maksudnya itu seperti, jadi kalau ada di hotel di sini jadi banyak nanti tak turis-turis yang bisa datang, bisa menginap, dan juga eh, di pinggiran tersebut itu juga ada beberapa kulineran di mana di situ bisa menambahkan dampak apa ya, wisata kuliner dan juga ekonomi masyarakat setempat. Walaupun dampak yang ditimbulkan masih belum begitu besar, tapi kami berharap bisa dalam pembangunan gedung ini yang lokasinya cukup untuk strategis untuk membangun gedung hotel, eh, sehingga ya, peningkatan ekonomi masyarakat yang di sekitar bisa ditingkatkan dari adanya fasilitas gedung hotel ini. Bila sepertinya itu dulu Kak yang kami bisa jelaskan. Nanti. Berarti nanti kalau sidang ini dipakai lagi ya presentasinya ya? Ya, sepertinya kami pakai, tapi kami olah lagi nanti datanya beberapa yang Iya, kekurangan. di lengkap apa ya? Coba didetailkan lagi tentang tentang aspek lingkungan sama manusianya tadi karena kayaknya dari tadi tuh cuma visual aja. Takutnya nanti pas pas sidang tuh masih kurang. Jadi nanti pas tolong dilengkapin lagi aja mengenai analisis aspek terhadap manusia sama lingkungannya dari pembangunan hotelnya ini. Karena tadi kan cuma di awal kayaknya cuma dikit sama secara umum aja gitu penjelasannya. Terlalu singkat. Jadi mungkin itu nanti bisa dijadikan catatan buat tambahan presentasinya. Baik Kak, terima kasih. Mungkin itu aja masukannya karena kalau untuk visualnya sih saya rasa sudah cukup ya cuma tinggal dirapikan sedikit aja lagi tentang penjelasan tampak dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih. Nanti untuk eh, presentasi apa PPT-nya sama hasil video recordnya nanti dikirim aja ya Theo ya.
Atau Ya, kamu Kak. upload di Google Drive, kasih linknya aja nanti ke saya. Soalnya kayaknya tadi saya ngerekam kepotong ini. Jadi nggak Iya, pas tadi. perkenalan dari awal. Nanti tolong dikirim aja ya. Oh iya, iya. Nanti yang direkam Juniarta saya kirim juga. Itu Pak, kalau boleh tanya nanti PPT yang kami kirim itu yang sudah final apa yang sementara ini? Kalau untuk sekarang yang ini aja dulu. Ini kirim ke saya aja. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Mungkin itu aja ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan untuk persiapan sidang nanti. Terima kasih.